Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video podcast berdasarkan tugas pertanyaan refleksi mendalam penguasaan konsep layanan bisnis dan logistik. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gila Balkisarotusita, nomor absen 15 dari kelas 10 manajemen perkantoran 1. Dan perkenalkan, nama saya Septianingsih Ramadina, absen 30 dari kelas 10 manajemen perkantoran 1. Untuk pertanyaan podcast yang pertama akan dibacakan oleh Dina. Jelaskan secara sistematis bagaimana peran layanan bisnis dan logistik berkontribusi terhadap efisiensi rantai pasok atau supply chain dalam suatu perusahaan. Menurutku, peran layanan bisnis dan logistik berkontribusi terhadap efisiensi rantai pasok supply chain dalam suatu perusahaan, yaitu dengan cara memastikan kelancaran operasional perusahaan dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap proses perpindahan, penyimpanan, manajemen, dan pengadaan transportasi untuk kebutuhan distribusi barang. Kalau menurut kamu apa? Kalau menurut aku, layanan bisnis dan logistik berkontribusi besar pada efisiensi rantai pasok dalam perusahaan. Peran ini terlihat dari bagaimana keduanya membantu dalam perencanaan, pengadaan, penyimpanan hingga distribusi barang secara lebih berkoordinat dan terukur. Dengan sistem logistik yang baik, perusahaan dapat mengelola persediaan secara optimal, menghindari kelebihan atau kekurangan stok, serta memastikan produk sampai ke tangan konsumen tepat waktu. Sekarang soal yang nomor 2. Analisis pentingnya dokumen logistik seperti surat jalan, invoice, bill of lading dalam mendukung akuntabilitas, pelacakan, dan keamanan dalam proses distribusi barang. Apa resiko jika dokumen tersebut tidak akurat? Analisis pentingnya dokumen logistik seperti surat jalan, invoices, dan bill of lading penting untuk menjamin akuntabilitas, pelacakan, dan keamanan distribusi barang. Dokumen ini mencatat informasi penting seperti jenis, jumlah, dan tujuan barang, sehingga memudahkan pengawas dan pertanggungjawaban antar pihak. Selain itu, dokumen tersebut membantu pelacakan posisi barang dan mencegah kesalahan atau kehilangan. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku, analisis pentingnya dokumen logistik seperti surat jalan, invoice, bill of lading dalam mendukung akuntabilitas, pelacakan, dan keamanan dalam proses distribusi barang menjadi tulang punggung dalam proses distribusi barang. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Jika tidak, resiko dokumen tersebut tidak akurat akan terjadi hal seperti pelanggan kehilangan kepercayaan kepada kita, barang bisa ditahan di pelabuhan atau di bandara jika dokumen tidak valid dan barang menjadi rusak atau kurang. Soal yang nomor 3, bagaimana strategi pengelolaan gudang atau warehouse management dapat mempengaruhi waktu pengiriman dan kepuasan pelanggan? Berikan contoh nyata yang bisa kamu bayangkan terjadi di dunia kerja. Strategi pengelolaan gudang atau warehouse
Manajemen dapat mempengaruhi waktu pengiriman dan kepuasan pelanggan dengan cara harus memiliki sistem manajemen persediaan yang baik untuk memastikan kelancaran pengiriman barang dan untuk menghindari keterlambatan waktu pengiriman. Dan juga perlu pengelolaan persediaan yang baik untuk menghindari kelebihan atau kekurangan barang yang akan menghambat kelancaran pengiriman barang. Contohnya yaitu di dalam perusahaan kurir, barang-barang dan jasa sebelum dikirim akan diperiksa, dipilah, dikemas, dan diatur pengiriman sesuai dengan tujuan akhir. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku, strategi pengelolaan gudang yang baik mempercepat proses pengiriman dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Contohnya di perusahaan e-commerce seperti Tokopedia, sistem gudang yang rapi dan terkomputerasi memungkinkan barang cepat ditemukan dan dikirimkan di hari yang sama. Sebaliknya, gudang yang tidak teratur bisa menyebabkan keterlambatan dan kekecewaan pelanggan. Sekarang soal yang nomor 4, evaluasi berbagai moda transportasi logistik darat, laut, udara berdasarkan aspek biaya, kecepatan, jenis barang, dan jangkauan distribusi. Kapan sebuah perusahaan harus memilih satu moda dibandingkan yang lain? Menurut aku, evaluasi berbagai moda transportasi logistik. Yang pertama, biaya. Darat termasuk murah, cocok untuk jarak pendek. Sedangkan laut murah untuk volume besar dan jarak jauh. Jika udara mahal untuk barang bernilai tinggi atau pengiriman yang lebih besar. Atau pengiriman cepat. Yang kedua, kecepatan. Kalau udara paling cepat, jika darat kecepatannya menengah, sedangkan laut paling lambat. Jika yang ketiga, jenis barang. Kalau udara, barang bernilai tinggi atau mendesak. Jika darat, barang umum. Jika laut, barang berat dan besar. Jika jangkauan udara global terbatas pada bandara. Jika laut, internasional, pelabuhan besar. Darat, domestik, antar kota. Pemilihan moda udara untuk pengiriman cepat dan barang bernilai tinggi. Kalau laut, untuk pengiriman besar dengan biaya rendah. Darat, untuk distribusi domestik atau antar kota. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku itu yang pertama, darat. Untuk biaya relatif rendah, terutama untuk pengiriman jarak dekat hingga menengah. Dan untuk kecepatannya itu menurut saya bisa cepat, bisa sedang, bisa juga lambat, tergantung pada kondisi lalu lintas dan infrastruktur jalan. Untuk jenis barang, cocok untuk berbagai jenis barang. Lalu untuk jangkauan distribusi, cocok untuk distribusi lokal atau antar kota atau provinsi. Lalu yang kedua, laut. Untuk biaya termurah untuk skala besar. Dan untuk kecepatannya menurut saya lambat karena pengiriman bisa memakan waktu berminggu-minggu tergantung jarak. Untuk jenis barang sangat cocok untuk barang dalam jumlah besar, berat atau berukuran besar seperti bahan mentah dan alat berat. Untuk jangkauan distribusinya itu internasional, antar pulau. Yang ketiga, udara. Untuk biaya paling mahal
Dan untuk kecepatannya itu paling cepat dan jenis barang bernilai tinggi, mudah rusak atau memerlukan pengiriman cepat, misalnya elektronik, obat-obatan, dan dokumen penting. Untuk jangkauan distribusinya sangat luas dengan akses berbagai wilayah. Soal yang nomor 5. Jelaskan peran koordinasi antara fungsi distribusi dan delivery dalam menjamin barang sampai ke pelanggan tepat waktu dan dalam kondisi baik. Bagaimana kamu akan mengatasi kendala keterlambatan pengiriman? Peran koordinasi antar fungsi distribusi dan delivery dalam menjamin barang sampai ke pelanggan tepat waktu dan dalam kondisi baik, yaitu dengan cara memastikan barang sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik. Distribusi mencakup pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, pesanan, pengemasan, dan pengiriman akhir ke pelanggan. Sedangkan delivery yaitu tahapan akhir dari distribusi yang memastikan barang dikirim sesuai jadwal dan permintaan. Untuk mengatasi keterlambatan pengiriman, yaitu saya akan mengoptimalkan manajemen persediaan agar barang selalu tersedia, menggunakan sistem informasi logistik untuk memantau pergerakan barang, dan memilih transportasi efisien. Menurut kamu bagaimana? Kalau menurut saya, peran koordinasi distribusi dan delivery memastikan barang sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik. Distribusi menyiapkan barang, sementara delivery mengatur pengiriman. Cara saya mengatasi keterlambatan, yang pertama, identifikasi penyebab keterlambatan. Dan yang kedua, cari alternatif rute atau metode pengiriman. Yang ketiga, informasikan jadwal baru ke pelanggan. Dan yang terakhir, gunakan teknologi untuk pemantauan. Untuk soal yang nomor 6, ceritakan skenario simulasi logistik mulai dari pemesanan barang hingga pengantaran ke pelanggan, lengkap dengan alur dokumen, proses gudang, dan beli transportasi. Apa saja keputusan penting yang harus diambil dalam proses ini? Menurut aku, skenario simulasi logistik yang pertama adalah pemesanan. Pelanggan memesan barang dan dokumen sales order. Keputusannya adalah pastikan stok dan harga benar. Dan yang ketiga, konfirmasi. Pesanan dikonfirmasi ke pelanggan, dokumen, order, confirmation, dan keputusannya adalah tentukan cara pengiriman. Yang ketiga, gudang. Barang disiapkan dan di-packing, dokumen, packing list. Keputusannya adalah pilih metode pemesanan, pilih metode pengemasan. Dan yang keempat, transportasi. Pilih metode transportasi, dokumennya shipping documents. Keputusannya ialah tentukan jenis transportasi. Dan yang terakhir, pengiriman. Barang dikirim, dokumen adalah delivery receipt. Dan keputusannya pantau pengiriman. Kalau menurut kamu gimana? Menurut aku, skenario simulasi logistik mulai dari pemesanan hingga pengantaran ke pelanggan lengkap dengan alur dokumen, proses gudang, dan pilihan transportasi, yaitu yang pertama, pemesanan barang. Pelanggan melakukan pemesanan melalui sistem informasi logistik. Yang kedua, pengolahan pesanan.
Sistem mengecek inventaris apakah barang tersedia di gudang atau tidak. Jika tersedia, sistem meneruskan informasi ke tim gudang untuk kargo packing. Yang ketiga, proses gudang. Petugas gudang menerima daftar pesanan barang, diidentifikasi menggunakan barcode atau RFID. Barang diambil dengan alat bantu seperti forklift. Yang keempat, pengemasan atau packaging. Barang dikemas sesuai jenis dan kebutuhan. Kemasan diberi label lengkap, dilakukan pengecekan akhir. Yang kelima, administrasi dokumen. Siapkan dokumen seperti dokumen penerimaan, pengeluaran barang, faktur invoice untuk pelanggan, dokumen inventaris untuk pencatatan stok. Lalu yang keenam, distribusi. Barang yang telah dikemas dikirim ke lokasi distribusi atau langsung ke pelanggan. Proses ini biasanya melalui distributor, agen, atau langsung melalui jasa ekspedisi. Yang ketujuh, transportasi. Memilih transportasi berdasarkan jarak pengiriman, jenis barang, waktu pengiriman, biaya, dan efisiensi. Yang kedelapan, pengantaran pelanggan. Barang dikirim sesuai alamat tujuan. Pelanggan menerima barang dan dilakukan verifikasi penerimaan. Keputusan penting yang harus diambil dalam proses ini adalah saya mengambil keputusan dengan pengendalian dan pengecekan inventaris, pemilihan moda transportasi, pengelolaan dokumen logistik. Soal yang nomor 7, bagaimana penerapan teknologi informasi atau misalnya sistem ERP, barcode scanner, GPS tracking dapat meningkatkan efektivitas dalam layanan logistik dan pengiriman barang. Penerapan teknologi informasi, misalnya sistem ERP, barcode scanner, GPS tracking dapat meningkatkan efektivitas dalam layanan logistik dan pengiriman barang dengan cara mengidentifikasi dan melacak produk atau barang di dalam rantai pasok tersebut. Kalau menurut kamu bagaimana? Menurut saya, penerapan teknologi informasi seperti sistem ERP, barcode scanner, dan GPS tracking meningkatkan efisiensi layanan logistik dengan mengintegrasikan data antar departemen, memantau stok secara real time, dan merencanakan rute pengiriman yang lebih optimal. Sekarang pertanyaan yang nomor 8. Refleksikan nilai-nilai profesional yang perlu dimiliki oleh tenaga kerja di bidang logistik agar dapat bekerja secara akurat, efisien, dan dapat dipercaya dalam setiap proses layanan. Menurut saya, tenaga kerja di bidang logistik perlu memiliki nilai profesional seperti ketepatan waktu, keandalan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.
Mereka juga harus mampu berkomunikasi dengan baik, mengatur prioritas dengan efisien, serta adaptif terhadap kepatuhan terhadap prosedur dan standar operasional. Integritas serta etika kerja yang baik juga sangat penting. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku, nilai-nilai profesional yang perlu dimiliki oleh tenaga kerja di bidang logistik ini agar dapat bekerja secara akurat, efisien, dan dapat dipercaya dalam setiap proses layanan, yaitu menurut aku pertanyaan ini ada kaitannya dengan konsep 6S, yaitu sorting, straightening, systematic cleaning, safety, self-discipline, dan standardizing. Itu merupakan nilai-nilai profesional yang perlu dimiliki oleh tenaga kerja di bidang logistik ini. Untuk self-discipline, agar bisa membudayakan sikap disiplin untuk menjaga standar kerja yang konsisten. Straightening, agar bisa menata barang secara rapi, agar pelanggan puas dan tertarik. Untuk systematic cleaning, menjaga kebersihan tempat kerja. Dan safety, menjaga keselamatan kerja untuk menghindari resiko kecelakaan. Untuk sorting, kita harus bisa memilah barang penting dan tidak penting. Baik, ke pertanyaan yang ke-9. Jika kamu diminta untuk merancang sistem pengolahan logistik untuk sebuah toko online berskala nasional, apa saja komponen penting yang akan kamu prioritaskan? Jelaskan alasannya. Komponen penting yang akan saya prioritaskan untuk merancang sistem pengelolaan logistik untuk sebuah toko online berskala nasional yaitu yang pertama, manajemen persediaan. Alasannya agar toko online dapat memantau stok barang secara real time dan menghindari kehabisan atau kelebihan barang. Yang kedua, manajemen pergudangan. Alasannya karena sistem manajemen pergudangan ini sangat penting dalam rantai pasok yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola inventaris dan memenuhi permintaan pelanggan dengan efisien. Yang ketiga, manajemen pengiriman distribusi delivery. Alasannya karena pengiriman adalah kunci utama kepuasan pelanggan toko online, maka kita harus memastikan barang sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik. Kalau menurut kamu bagaimana? Kalau menurut aku, jika saya merancang sistem pengolahan logistik untuk sebuah toko online berskala nasional, komponen penting yang akan saya prioritaskan adalah yang pertama, manajemen inventaris. Alasannya memastikan ketersediaan stok barang secara real time. Dan yang kedua, pengelolaan gudang. Alasannya optimalisasi lokasi dan efisiensi penyimpanan barang. Dan yang ketiga, pengaturan pengiriman, menentukan metode dan rute pengiriman yang efisien. Dan yang keempat, pelacakan pengiriman, memberikan informasi status pengiriman kepada pelanggan. Dan yang terakhir, pembayaran dan pengembalian. Alasannya
sistem pembayaran aman, dan pengambilan barang yang mudah. Ini pertanyaan yang terakhir. Setelah mempelajari seluruh proses layanan bisnis dan logistik, nilai dan sebutkan keterampilan apa saja yang menurutmu perlu ditingkatkan agar kamu siap bekerja dalam bidang ini di masa depan. Menurut aku, setelah mempelajari layanan bisnis dan logistik, saya menyadari perlu meningkatkan beberapa keterampilan penting, yaitu yang pertama, kemampuan analisis dan pemecahan masalah untuk mengenai kendala logistik, dan yang kedua, komunikasi dan kerjasama tim agar koordinasi berjalan dengan lancar, dan yang ketiga, manajemen waktu dan organisasi untuk menyelesaikan tugas secara efisien, dan yang terakhir, penguasaan teknologi informasi seperti software, logistik, dan ERP. Keterampilan ini penting untuk mendukung kesiapan saya bekerja di bidang ini ke depannya. Kalau menurut kamu gimana? Nilai dan keterampilan yang perlu saya tingkatkan setelah mempelajari seluruh proses layanan bisnis dan logistik agar saya siap bekerja dalam bidang ini di masa depan nantinya, yaitu saya harus menunjukkan sikap tanggung jawab, tepat waktu agar mampu menjaga kepercayaan pelanggan atau rekan kerja. Itu merupakan nilai profesional. Nilai integritas, saya harus menjaga sikap kejujuran dalam setiap proses layanan agar pelanggan bisa percaya. Untuk keterampilan, saya akan meningkatkan kemampuan manajemen waktu dan organisasi agar mampu mengatur alur kerja secara efisien dalam pengelolaan persediaan, pengiriman, dan dokumen logistik. Meningkatkan keterampilan kerjasama tim juga, komunikasi efektif dan layanan pelanggan, kemampuan analisis dan pemecah masalah untuk mengatasi kendala seperti keterlambatan, barang hilang, atau sistem logistik yang tidak optimal. Sekian dari video podcast kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.